見合った仕事してねえから。おめえに食わす丼はねえ。Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Story Nima di seluruh penjuru dunia. Mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nima mau ceritain alur Gachiban Supermax, Gachiban Wars Max, Gachiban Tribol, Gachiban Supremasi, Gachiban Supremasi 2. Pastinya masih asik dong nih film. Gak kalah brutal lah sama yang kemarin-kemarin. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dilihatkan Hayato sama Yoshida yang lagi OTW ke suatu tempat bareng sama penumpang lain, men. Jadi, setelah kemarin berpisah sama Mori, kini Hayato melanjutkan hidupnya dengan Yoshida seperti dulu. Dan ternyata, sesampainya di lokasi, Yoshida mengajak Hayato untuk kerja jadi kuli proyek demi menghidupi diri mereka sendiri. Setelah berkenalan dengan Pak Mandor Botak, mereka pun langsung kerja menggali tanah untuk mendirikan bangunan. Beberapa saat kemudian, akhirnya jam istirahat makan siang tiba dan para kuli mengantri untuk mendapatkan makan siang. Tapi pas bagian Hayato, dia malah nggak kebagian makan siang karena Pak Mandor Botak salah hitung jumlah karyawan. Bukannya minta maaf, Pak Mandor Botak malah ngecek Hayato dengan menyuruhnya makan mangkok doang, men. 見合った仕事してねえから。おめえに食わす丼はねえ。 Hal itu tentu aja ngebikin Hayato marah dan langsung menghabisi Pak Mandor Botak beserta para kuli yang mencoba membelanya. Akhirnya Hayato memutuskan untuk berhenti bekerja dan pergi menyusuri jalan, men. Hingga akhirnya sampailah dia di minimarket, terus duduk-duduk santuy gitu. Nah, karena Hayato lapar gak kebagian makan siang, dia berniat membeli makanan tapi ternyata duitnya gak cukup, men. Sampai gak lama ada mbak-mbak karyawan minimarket yang bernama Mbak Yuki ngebuang sampah dan sisa-sisa makanan yang udah gak dimakan gitu. Ngeliat wajah-wajah gak punya duit kayak Hayato, dengan peka Mbak Yuki naruh sisa makanan yang masih layak dimakan di bangku sebelah Hayato. Tanpa ngomong sesuatu, dia pun pergi meninggalkan kode agar Hayato memakan makanan tersebut tanpa harus malu. Meski awalnya gengsi dan malu-malu anjing, tapi akhirnya Hayato memakan makanan tersebut dengan lahap, kayak belum makan sebulan gitu, men. Sementara di proyek, Yoshida yang baru aja kelar kerja disamperin tuh sama mbak-mbak cantik yang ngebagiin makanan. Dia bernama Mbak Sui. Dengan perhatian dan penuh kasih sayang, Mbak Sui ngasih minuman ke Yoshida yang langsung nyosor kayak musang birahi karena terlalu lama ngejomblo. Gak cuman itu, Mbak Sui juga nyemangatin Yoshida karena abis ditinggalin Hayato, men. Balik lagi ke Hayato. Pas lagi enak-enaknya nyebat, tiba-tiba aja dia disamperin tuh sama sekelompok preman. Saat itu si Botak ngusir Hayato dari sana karena itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Gak cuman itu, dia juga ngejek Hayato yang tinggal di Tokyo dan dikatain jadi kroco-kroco dari geng besar di tempat itu. Padahal mereka sendiri tinggal di desa kecil daerah Kanto Utara. Gara-gara itulah Hayato ngamuk dan langsung ngasih pelajaran ke si Botak itu. Ngelihat hal itu, teman si Botak yang bernama Kyohei gak terima dan menantang Hayato untuk duel 1 lawan 1.
Namun sebelum duel itu sempat terjadi, seorang pemilik minimarket yang wajahnya gak asing bagi kita semua yang bernama Pak Mitsu melerai mereka. Dan kebetulan saat itu pacar Kyohei yang ternyata adalah Mbak Yuki juga datang dan langsung ikut ngelerai men. Tentu aja Kyohei nurut dong kayak marmut karena dia punya janji untuk tidak berkelahi lagi kepada Mbak Yuki. Dan gara-gara itulah semuanya jadi bubar barisan masing-masing. Kyohei! もうみゆきバカちげえよですよね先輩おお明るい家族計画のなおめらも行くよ Malam itu, Kyohei, Mbak Yuki, sama teman-teman yang lain lagi senang-senang pesta kembang api ini ceritanya. Sedangkan Hayato sendiri memutuskan untuk kembali ke asrama kerja bareng Yoshida karena nggak punya tempat tinggal dan saat itu lagi musim dingin, men. Saat itu, Yoshida nyeritain tentang kebahagiaannya karena akhirnya menemukan sang pujaan hati. Dengan begitu, Yoshida jadi menemukan arti hidup, yaitu untuk menikah dan membahagiakan keluarga kecilnya. Namun, Hayato nggak tertarik dengan hal tersebut dan cuma diem doang tanpa ngerespon sama sekali. Keesokan harinya, Yoshida kembali kerja di proyek nih men. Dan pas istirahat makan siang, lagi-lagi dia disamperin tuh sama Mbak Sui yang kali ini membawakan makanan masakannya sendiri. Dan tanpa basa-basi lagi, Yoshida langsung melahap makan tersebut yang ternyata rasanya enak bukan main dan menandakan kalau Mbak Sui ini jago masak serta cocok jadi ibu rumah tangga dari anak-anak Yoshida. 若いからお腹すくでしょ Sementara Hayato yang lagi bosen di asrama pun pergi ke minimarket kemarin dan lagi-lagi ketemu sama Mbak Yuki men. Tanpa ragu Mbak Yuki pun ngasih sebungkus roti ke Hayato buat sarapan gitu. Tentu aja Hayato nolak karena malu dan gengsi karena harga dirinya cukup tinggi men. Tapi Mbak Yuki terus memaksa karena dia nggak pernah mikir kalau Hayato adalah orang rendahan. Mbak Yuki ngelakuin hal itu dengan tulus karena pengen ngebantu orang lain aja. Karena itulah akhirnya Hayato menerima sambil sedikit malu. Dan setelah itu mereka pun ngobrol santuy di depan toko nih men. Bahkan Mbak Yuki terlihat sangat bersemangat ketika mengetahui kalau Hayato berasal dari Tokyo. Seperti yang kita tahu, Mbak Yuki ini tinggal di pedesaan dan jarang banget pergi ke kota besar untuk melihat hal-hal mengagumkan dan juga modern. Sebab Mbak Yuki juga tahu kalau di Tokyo banyak festival dan juga hiburan lainnya. さ違うんだけどじゃあいらねえなマルキュー行ったことあるうちの学校千葉派多くてよ10人中6人がホストなんでしょ Tapi keseruan mereka gak sengaja dilihat oleh Kyohei dari kejauhan yang bekerja di pom bensin sebelah toko Mbak Yuki. Oleh sebab itu, Kyohei langsung ngajak pacarnya itu untuk pergi buat makan malam karena saat itu dia juga udah kelar kerja. Namun sebelum itu terjadi, Mbak Yuki yang baik hati menyempatkan diri untuk memberi makanan ke Hayato terus pergi ninggalin Kyohei men. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di pinggir pantai untuk bersantai sejenak lah ya. Saat itu mereka ngobrolin tentang masa depan, tentang pernikahan dan hidup bersama. Jadi perlu kita ketahui saat ini Mbak Yuki sedang hamil mengandung anak dari Kyohei dan mereka akan jadi orang tua men. Karena itulah mereka perlu ngobrolin tentang hal-hal tadi. Saat itu Kyohei berjanji kalau dia akan bekerja keras dan akan mendapatkan sertifikasi kerja supaya bisa naik jabatan dan naik gaji. Tujuannya ya tentu aja buat beli rumah dan memenuhi kebutuhan mereka serta membahagiakan keluarga. Namun saat itu Mbak Yuki malah ngerespon dengan jawaban yang gak disangka-sangka men. Yang mana dia sebenarnya gak minta sesuatu dan itu semua dari Kyohei. Tapi dia cuma minta satu hal aja, yaitu Kyohei harus berhenti gelut dan menjadi dewasa. Karena sebentar lagi mereka akan jadi orang tua. Ngedenger hal itu, Kyohei pun langsung mengiyakan dan menghibur Mbak Yuki supaya gak terlalu mikirin hal tersebut. タコ殴りだけどだけども喧嘩はしねえでバカ大丈夫だ拳は封印した Di
Di asrama, Yoshida yang sedang dimabuk cinta pun kembali menceritakan kebahagiaannya itu ke Hayato yang sedang kedinginan. Ya, karena masih gak tertarik dengan hal itu, Hayato pun ngerebut jajan dari Yoshida dan malah fokus makan di saat Yoshida nyeritain tentang Mbak Sui sang pujaan hati. Oleh sebab itu, Yoshida menasihati Hayato agar mulai mikirin masa depan karena bagaimanapun dia bakal menghadapi masalah yang sama seperti Yoshida suatu hari nanti. Yaitu mulai mikirin nikah, harus memenuhi kebutuhan sehari-hari sendiri, mikirin tempat tinggal, dan hidup mandiri. Namun bukannya sadar, tapi Hayato malah kesel men, ngerasa kalau impiannya untuk menjadi penguasa telah diremehkan. Bahkan pertengkaran itu sampai ngebikin tetangga kamar keluar yang bikin Yoshida meminta maaf atas kerusuhan itu. Gara-gara pertengkaran tadi, Hayato pun kesel dan mutusin buat tidur di luar, tepatnya di depan minimarket biasanya, men. Untungnya ada bapak-bapak pemulung yang pengertian yang memberikan kardus untuk selimut karena saat itu emang lagi dingin-dinginnya. Besoknya, Yoshida yang lagi istirahat kerja kembali disamperin oleh Mbak Sui yang kali ini ngebawain makanan ringan, men. Tanpa mereka sadari, ternyata Hayato ngelihat hal itu dari kejauhan dan menyadari kalau omongan Yoshida tadi malam itu serius, bukan omong kosong doang. Saat itu juga, Yoshida menanyakan nomor telepon dan apakah Mbak Sui punya pacar atau enggak. Mbak Sui nggak ngejawab, men, dan cuman ketawa malu, terus cabut gitu aja. Ngelihat hal tersebut, Yoshida jadi makin optimis kalau dia bisa nikah sama Mbak Sui. Sampai kemudian Hayato kembali berjalan ke minimarket dan ngelihat pemandangan yang gak biasa di matanya. Dia melihat Kyohei yang bekerja keras sebagai petugas pom bensin. Begitu juga dengan Mbak Yuki yang bekerja sebagai karyawan minimarket. Selain itu, dalam perjalanan ke sana tadi, dia juga sempat ngelihat anak muda seusianya dan juga sepasang kakek nenek yang bekerja sebagai petani. Karena itulah Hayato jadi mulai mikir kalau omongan Yoshida memang ada benernya juga kali ya. Dan itulah realita menjadi dewasa, yaitu harus mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hingga saat di suatu tempat dia dicegat oleh sekelompok geng yang mengendarai mobil yang mengancam akan menghajar dan menculiknya. Tanpa banyak cincong, Hayato langsung menarik keluar salah satu preman tersebut dan langsung ngasih pelajaran. Setelah itu, Hayato ngelanjutin perjalanan dan gak sengaja ketemu sama Pak Mitsu yang lagi ngebenerin lampu banner minimarket. Dia juga dengan sengaja ngelempar palu ke arah Hayato, bukan berniat untuk menantangnya, tapi agar Hayato mau pergi ke atas mengembalikan palunya itu. Dengan penuh amarah, Hayato mengambil palu tersebut dan pergi ke atap, men. Tapi sesampainya di atap, amarah Hayato meredam seketika setelah melihat indahnya pemandangan dan menyadari kerasnya kehidupan dewasa. Bahkan dia malah nongkrong bareng sama Pak Mitsu yang menasehatinya tentang kehidupan dewasa dan Hayato harus mulai memikirkannya. Selain itu, Hayato juga menanyakan tentang Kyohei yang di matanya terlihat kuat dalam bertarung. Dikasih tahu deh tuh sama Pak Mitsu kalau Kyohei emang jago gelut, tapi dia memutuskan untuk berhenti menjadi preman kayak Hayato karena dia ngerasa udah dewasa. Apalagi kini dia juga bakal jadi ayah yang bikin Kyohei harus mempersiapkan semuanya dengan bekerja keras. Pak Mitsu juga ngasih tahu kalau Kyohei juga akan mengambil sertifikasi pekerjaan supaya bisa naik jabatan dan naik gaji demi membahagiakan keluarga kecilnya. Jadi intinya hidup ini keras, men. Apalagi mereka ini seorang pria yang dituntut harus bertanggung jawab atas hidup mereka dan keluarga jika sudah menikah nanti. Karena disitulah harga diri pria berada. Nih denger itu, Hayato cuma diem doang merenungi perkataan tersebut. Dan sebelum pergi, Pak Mitsu ngasih rokok ke Hayato sambil berkata kalau dia siap menampung Hayato jika ingin bekerja di minimarketnya. Dia akan menanggung semuanya, termasuk memberikan tempat tinggal bagi Hayato. Woi, 突っ張ることは男のたった一つの勲章だからだ。行くとこがねえんなら世話見てやってもいいぞ。 Setelah pergi dari sana, Hayato disamperin sama Kyohei yang mengajak dia ke sebuah gang kecil untuk membicarakan sesuatu, men. Tanpa basa-basi lagi, Kyohei bertanya apakah Hayato suka sama Mbak Yuki dan mencoba untuk mendekatinya. Sebab tempo hari dia ngeliat Mbak Yuki sama Hayato yang lagi seru-seruan di depan toko.
Dengan tegas, Hayato ngejawab kalau dia sama sekali nggak ada niat seperti itu, apalagi suka sama Mbak Yuki. Terus Hayato juga nanya kenapa Kyohei berhenti bertarung dan menjadi preman padahal dia kan strong banget. Dijelasin deh tuh kalau dia berhenti karena udah dewasa dan harus mikirin masa depan. Terlebih lagi, bentar lagi dia bakal jadi ayah. Kyohei juga bilang kalau dulu pas seumuran Hayato dia juga ngelakuin hal yang sama kayak Hayato. Tapi kemudian dia menyadari kalau dia nggak bisa hidup jika terus-terusan ngelakuin hal kayak gitu. Dan setelah menjelaskan semuanya, Kyohei pun akhirnya cabut dari situ. Malamnya, akhirnya Hayato mutusin buat balik ke asrama karena nggak betah tidur di luar, men. Dingin banget emang. Meski begitu, dia juga nggak mau tidur di kamar dan memilih untuk tidur di depan kamar Yoshida. Hingga di keesokan harinya, pas mau berangkat, Yoshida ngebiarin Hayato yang masih di luar supaya tahu dan belajar kerasnya kehidupan dewasa. Singkat cerita, pas lagi istirahat makan siang, Yoshida nyamperin Mbak Sui untuk mengajaknya makan malam bareng, men. Dinner tipis-tipis lah ya. Namun sayangnya, ajakan tersebut ditolak yang bikin hati Yoshida hancur berkeping-keping. Sebab hal itu berarti kalau Mbak Sui telah menolaknya secara halus, men. 今夜二人っきりで話がしたいんですけど。ごめんなさい。今日は残業だから。 Malamnya, pas Hayato lagi nungguin toko Pak Mitsu tutup, dia nggak sengaja ngelihat Mbak Yuki yang diculik oleh sekelompok geng yang menyerangnya tempo hari. Tanpa basa-basi lagi, Hayato pun langsung mengejarnya menggunakan sepeda yang berada di sekitarnya. Gak lama, Kyohei yang mendengar kabar tersebut nyamperin teman-temannya untuk menanyakan keberadaan Mbak Yuki dan apa yang terjadi kepadanya. Tapi temennya yang cewek bilang kalau Mbak Yuki diculik oleh Hayato. Ngedenger itu, Kyohei pun seketika naik pitam dan langsung pergi nyariin Mbak Yuki, men. Akhirnya, sampailah Mbak Yuki di markas geng tersebut. Namun, setelah ketua geng itu memperhatikan wajah Mbak Yuki, mereka baru menyadari kalau anak buahnya udah salah tangkep. Meski begitu, sang ketua tetap berniat untuk melecehkan Mbak Yuki karena udah terlanjur konak, men. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, Hayato datang di waktu yang tepat dan langsung membantai mereka semua. Akhirnya Hayato ngebonceng Mbak Yuki untuk kembali pulang nih, men. Saat itu Mbak Yuki bilang kalau Hayato harus merahasiakan hal ini dari Kyohei supaya Kyohei nggak marah dan nggak gelut lagi. Karena kalau Kyohei sampai tahu kejadian ini, dia pasti bakalan ngamuk-ngamuk. Hingga saat mereka sampai di suatu tempat, mereka nggak sengaja ketemu sama Kyohei yang lagi nyariin Mbak Yuki, men. Tentu aja dia langsung marah karena salah paham dan nganggap kalau Hayato merebut calon istrinya. Meski begitu, Hayato cuma diem doang, gak ngomong sepatah kata apapun. Sedangkan Mbak Yuki sendiri mencoba buat nenangin Kyohei karena semua ini cuma salah paham. Sebab seperti yang kita tahu, Hayato gak ada niat buat ngerebut Mbak Yuki, tapi malah nyelamatin dia dari penculikan geng. Tapi karena terlanjur buta hati, Kyohei malah menantang Hayato untuk duel di keesokan paginya di tempat yang telah ditentukan. Kyohei, yamete! Yamete! 惚れた女に手出されてんのに喧嘩もできねえのか。 Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba. Saat itu, Kyohei sudah menunggunya di tempat yang disepakati dengan dandanan premannya saat masih muda dulu. Gak lama, Hayato dateng nih, dan tanpa cincong, mereka melangsungkan adu otot tersebut. Meski awalnya duel itu berlangsung sengit, tapi akhirnya Hayato berhasil menumbangkan Kyohei disaksikan oleh Mbak Yuki dari kejauhan. Terus, pas di saat Hayato mau pergi, Kyohei kembali bangkit dan kembali menantangnya duel karena dia masih ngerasa belum kalah. Tentu aja, Hayato sekali lagi langsung meladeninya hingga kemudian.
Oke, bisa dipastikan Kyohei akhirnya mengakui kekalahannya atas Hayato dan mereka pun gak punya dendam lagi setelah menyelesaikan masalah secara jantan. Kyohei juga meminta maaf ke Mbak Yuki karena masalah ini dia jadi gak bisa ikut sertifikasi kerja. Terus, di saat Hayato pergi menyusuri jalan, dia disamperin tuh sama Yoshida yang juga mutusin buat berhenti kerja proyek karena patah hati setelah ditolak sama Mbak Sui. Kemudian dia juga papasan sama Pak Mitsu dan mengembalikan rokok yang dia berikan tempo hari sebagai tanda kalau Hayato telah memutuskan tujuan hidupnya. Dan tiba-tiba... Ikut ka? Anta, dote? Oh, seperti ke? Sone. いやお前さっきの兄さん知り合い Aneh na. Diperlihatkan Hayato yang lagi nongkrong di pinggir jalan gara-gara nggak punya duit nih men. Oleh sebab itu dia nyamperin Yoshida yang lagi nongki di playground gitu. Tapi saat itu Yoshida juga ikut sambat soalnya dia juga lagi kere dan sekarang nggak tahu harus ngapain biar dapat duit untuk bertahan hidup. Tapi bukannya nyari solusi buat cari duit, Yoshida malah minta tolong ke Hayato buat nemenin dia minjem duit men. Tentu aja ditolak dong sama Hayato. Lawang mereka aja pengangguran, gimana cara balikinnya ntar kalau mereka masih belum kerja? 月30万くれるサイトに登録したらこんなもん送ってきやがった今日中に振り込まねえと追い込みかけるってよするが。お前にとって世界で唯一無二の先輩なんだぞ Selain itu, di sini juga baru diketahui kalau Hayato memutuskan untuk berhenti menjadi penguasa dan gak gelut-gelut lagi setelah disadarkan oleh Yoshida kemarin untuk mulai memikirkan masa depan. Oleh sebab itu, Yoshida memohon ke Hayato agar mau ngebantu untuk terakhir kalinya. Apa boleh buat ya kan? Hayato pun cuma bisa mengiyakan permohonan Yoshida tersebut karena Yoshida udah janji gak bakal ngerepotin dia lagi. お前いいから俺の話を聞けいやだからこれで最後にするって一人アトム濁してどうすんだよ暴力しかねえ俺と一緒に来てくれるよな Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat peminjaman duit. Ya kalau di Indonesia tuh mirip kayak koperasi gitulah ya men. Tapi Yoshida malah salah fokus sama penampilan mbak-mbak koperasi yang seksi yang membuat Hayato langsung menyadarkannya. 誠に申し訳ございませんでした Tanpa basa-basi lagi, Ateru, sang kepala koperasi langsung memberikan biaya pinjaman ke Yoshida dengan jumlah yang telah disepakati. Tapi pas mau cabut, Yoshida malah dihentiin sama Teru karena ngelihat Yoshida yang mempunyai wajah serta tubuh yang ideal sebagai model. Terus Teru nawarin Yoshida untuk menjadi model, soalnya dia tahu Yoshida pengangguran dan punya potensi jadi model. Sampai nggak lama, Teru langsung nelpon pemilik perusahaan iklan dan memberitahu kalau ada calon model baru yang siap mengikuti training. 顔もヤングワイルドだしまさにサラブレッドですよ近くにいるだけで胸がドキドキしちゃう。もしよかったらサラブレッドですサラブレッド Singkat cerita, Teru akhirnya ngasih rincian biaya training sebesar 1 juta yen sebelum akhirnya nanti didebutkan men. Alasannya sih, biaya itu untuk investasi skill dan badan perawatan Yoshida sebab seorang model harus menjaga badan terutama wajah. Nah, karena Yoshida nggak punya duit sebesar itu, Teru menawarkan pinjaman lagi ke temannya yang juga membuka perusahaan simpan pinjam sebagai modal awal untuk Yoshida agar segera bisa ikut training. Bahkan Teru juga berbaik hati meminjamkan duit sebesar 500.000 yen ke Yoshida. Gak pakai lama, Yoshida pun menemui kakek Sugiono untuk mengambil pinjaman uangnya dan menandatangani kontrak pengembalian uang beserta bunganya. Sementara Hayato yang lagi nunggu di luar malah gak sengaja ketemu sama model lain beserta bodyguardnya men. Nah, karena si model ini terlalu songong dan merendahkan Hayato, dia pun langsung ngasih pelajaran ke model itu beserta cecunguk-cecunguknya. めっちゃいいじゃん今日なんだよ。あれ、俺コンタクトずれちったかもしんねえ。殺すぞこ
Namun siapa sangka setelah ngeliat kerusuhan itu, bukannya marah, Teru malah nawarin pekerjaan menjadi bodyguard model superstar yang pernah dia rekrut juga. Soalnya Teru ngeliat potensi dan bakat gelut dari Hayato yang cocok dengan pekerjaan ini. Oke, kita diperlihatkan dengan sang superstar model bernama Leo yang sedang menjalani wawancara dengan wartawan dari sebuah TV nasional, men. Setelah selesai wawancara, Teru mengenalkan Hayato ke Leo yang mulai sekarang akan menjadi bodyguardnya. Sebab dengan ketenaran Leo sekarang, Leo pasti butuh bodyguard agar tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Sebab seperti yang kita tahu, aset seorang model adalah badan mereka sendiri. Terus sebelum cabut, Teru ngasih gaji ke Hayato. Sebab saat ini Hayato masih digaji harian dan gajinya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Teru juga berpesan agar Hayato ngelindungin Leo sampai titik darah penghabisan bagaimanapun caranya. Setelah itu, Leo melakukan photoshoot untuk sebuah majalah terkenal dan dengan profesional dia menunjukkan skillnya sebagai seorang model, men. Dan begitu kelar, Leo dikerumuni oleh fans-fans ceweknya dan disinilah Hayato melakukan tugas pertamanya. Pas di dalam mobil, Leo sama Hayato sempat bersih tegang karena Leo ngasih nama panggilan Hayato menjadi kakek. Selain itu, Leo juga memperingatkan agar Hayato nggak ikut campur urusannya selain ngelakuin job desk-nya. Hingga akhirnya mereka berhenti di suatu tempat dan entah apa yang terjadi. Leo sama bodyguard yang lain mengejar seorang pria yang baru aja keluar dari toko buku, men. Dan gak disangka setelah pria itu tertangkap, Leo dan anak buahnya menghajar dengan kejam, bahkan memasukkan botol kaca ke bool pria tersebut. Dan disinilah baru diketahui kalau Leo dan anak buahnya juga mempunyai usaha peminjaman duit dengan syarat yang sangat mudah, tapi dengan bunga yang sangat tinggi, men. Dan kalau si peminjam gak bisa ngebayar tepat waktu, maka mereka akan menerima kekejaman dari Leo, seperti apa yang dia lakukan kepada pria ini. Besoknya, sebelum berangkat kerja, Hayato kembali menerima gaji hariannya dari Teru nih, men. Di waktu yang sama, Yoshida juga mulai mengikuti training sebagai model, tapi lah kok malah kayak ballet gini. Dan setelah Leo menyelesaikan photoshootnya, seperti biasa, Hayato langsung melindunginya dari para fans. Habis itu, Leo kembali mengajar seorang pria yang menghutang kepadanya karena nggak sanggup ngebayar penuh utang-utangnya itu. Pas di dalam mobil, Hayato mulai nanya tuh ke Leo, kenapa Leo repot-repot ngelakuin hal kayak gini padahal dia adalah supermodel. Dijelasin deh tuh kalau Leo harus punya bisnis sampingan untuk memperlebar pundi-pundi keuangannya dengan membuka bisnis peminjaman uang kayak gini. Jadi yang bekerja di bisnis Leo adalah kakek Sugiono yang meminjamkan uang ke Yoshida kemarin, sama Teru yang bertugas untuk mencari klien. Hingga di keesokan harinya, setelah mendapat gaji hariannya, Hayato diajak ke rumah dedek gemes bernama Ami yang menghubungi Teru untuk meminta pinjaman, men. Saat itulah Leo dan yang lain datang untuk meminjamkan duit sebesar 200.000 yen. Ya karena ini emang perusahaan yang kejam, si kakek Sugiono malah ngasih syarat yang mengejutkan, yang mana Ami harus bisa muasin dia sebelum menerima pinjaman itu. バイアグラ買っとくんだったらPulang dari sana, Leo ngajak Hayato buat nongki bentar demi ngobrolin sesuatu. Dan ternyata Leo malah nyuruh Hayato untuk membantunya kerja mencari nasabah atau dia sendiri yang harus minjem duit ke perusahaan Leo. Ya tentu aja Hayato nolak dong dan anggap ini semua adalah omong kosong. Dan karena kesel dengan kekejaman Leo, Hayato hampir aja ngabisin dia. Tapi Leo berhasil menghindar soalnya dia harus melindungi badannya terutama muka, men. Oleh sebab itu, bukannya dia nggak berani gelut, tapi dia harus menjaga badannya itu yang merupakan aset masa depannya. クソはてめえだろ。クソがうんこか。俺より底辺にいるクソから金をむしり取るんだよ。 Sedangkan di tempat lain, Yoshida masih lanjut latihan melenturkan tubuhnya supaya bisa berpose layaknya model profesional. Bahkan, dia juga berusaha keras saat menjalani latihan itu, men. Hingga di keesokan harinya, Hayato kembali datang menemuinya di playground seperti biasa.
Ngelihat wajah Hayato yang ngelipet kayak keset welcome, Yoshida langsung ngerti kalau Hayato pasti ada masalah lagi di pekerjaannya kayak sebelumnya. Oleh sebab itu, Yoshida memberi saran agar Hayato menurunkan ego dan amarahnya karena beginilah kejamnya dunia kerja dan dunia orang dewasa. Habis itu, Yoshida nanya tuh ke Hayato apakah dia punya mimpi atau cita-cita yang ingin dicapai. Yoshida ngasih gambaran tuh kalau dia pengen jadi model profesional yang akan sukses dan membintangi banyak brand-brand terkenal. Namun Hayato cuma diem doang terus bilang kalau dia nggak tahu caranya bermimpi dan bagaimana caranya agar bisa mempunyai sebuah mimpi kayak Yoshida. Dijawab itu sama Yoshida kalau Hayato harus menemukan mimpi itu sendiri dengan memberikan sebuah perumpamaan. Kalau Hayato bisa menghabiskan liburan musim panas kali ini dengan nikmat, maka itulah jalannya. Saran apaan nih? Hayato nggak sengaja papasan sama Deami yang habis nyuri pembalut karena nggak mampu beli, men. Karena mereka pernah bertemu sebelumnya, Deami ngajak ke rumahnya untuk bersantai sejenak lah ya. Namun ternyata maksud Deami mengajak Hayato ke rumahnya adalah untuk enak-enak demi dapat duit untuk melangsungkan hidup. Tentu aja saat itu Hayato nolak dong dan bikin Deami merasa bersalah gitu. Tapi nggak disangka sebelum pergi Hayato malah ngasih tabungannya yang lumayan banyak ke Deami karena ngerasa kasihan dan supaya Deami bisa tetap hidup tanpa melakukan pekerjaan haram atau pinjem duit lagi, men. Luar biasa. Habis itu baru deh Hayato nemuin Leo dan anak buahnya dengan kondisi terlambat dan hampir dihukum, men. Namun siapa sangka Hayato malah meminta maaf atas keterlambatannya dan juga atas masalah kemarin malam setelah ngedenger saran dari Yoshida. Dan pas mau cabut, Leo dan yang lain dicegat oleh para preman yang dikirim salah satu nasabahnya untuk balas dendam. Awalnya sih Leo nggak mau ngeladenin para preman kroco itu, tapi setelah dia direndahin, Leo hampir aja turun tangan. Tapi dengan cepatnya Hayato melakukan tugasnya dengan membabat habis para preman itu. Disinilah Leo akhirnya melihat kehebatan Hayato secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya Hayato kembali ke kantor untuk menerima gaji dan kali ini Teru ngasih banyak bonus karena udah ngelindungin Leo dari para preman. Gak pakai lama dia langsung makan makanan enak dan bahkan dia aja sampai gemeter loh saking lamanya gak makan makanan kayak gini. Dan yang gak habis pikir nih, men, Hayato sampai nambah 5 porsi demi menyenangkan diri dan menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Habis makan dan jajan banyak, Hayato masih punya duit dan bingung mau dibuat apa. Entah karena kepincut atau emang baik hati, Hayato malah menyelipkan sisa duit itu ke jendela Deami dan langsung cabut gitu aja. Berkat duit itu juga, Deami bisa ngebayar dan ngelunasi hutang dari Leo, men. Hari pun telah berganti. Saat itu Yoshida sama Hayato kembali bertemu di playground nih ceritanya. Di sinilah Yoshida mengungkapkan akhirnya dia akan debut jadi model untuk pertama kalinya dan yang mengontraknya adalah sebuah perusahaan minimarket. Ngedenger itu Hayato ikut seneng dan mereka pun merayakan bersama-sama. Dalam momen itu Yoshida nanya tuh ke Hayato tentang progres pencarian mimpinya. Hayato bilang kalau hal itu berjalan dengan baik berkat saran dari Yoshida kemarin. Namun ada hal menyedihkan di balik kabar bahagia tadi. Karena abis ini Yoshida bakalan jadi model, maka bakalan sulit untuk bertemu dengan Hayato. Oleh sebab itu, Yoshida memberi kancing seragam SMA-nya ke Hayato, terus ngucapin salam perpisahan untuk sementara waktu, men. Gambare yo. Kore omae ni yaru. Ore no gakuran no botan. Hingga akhirnya Yoshida menjalani photoshoot. Meski produknya adalah lobak dan sayur-sayuran, Yoshida tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai impiannya. Sedangkan Hayato sendiri kembali menyelipkan uang di jendela Deami. Tapi kali ini Deami berhasil menghentikannya untuk menanyakan alasan kenapa Hayato ngelakuin hal ini terus-terusan. Hayato menjawab kalau dia senang dapat ucapan terima kasih, soalnya dia sendiri gak pernah mengucapkan hal tersebut. Dan saat Deami mengajaknya makan malam untuk membalas kebaikannya, ternyata Hayato udah gak ada di sana dan udah dalam perjalanan pulang, men. Hari pun berlalu begitu kenceng.
Saat itu, Deami kembali meminjam uang ke Leo, entah apa alasannya, padahal dia secara nggak langsung udah dinafkain sama Hayato. Ternyata maksud Deami meminjam uang dari Leo adalah untuk mengejek Leo kalau dia bisa membayar utangnya saat itu juga berkat bantuan dari Hayato. Tentu aja Leo kesel dong karena kehilangan nasabah dan nggak bisa ngasilin duit banyak. 返すお金あるから。嘘マジかよ。答えろよ、ミポリ。 Sementara di tempat lain, Yoshida dimarahin Teru karena hasil fotonya yang gak sesuai dengan permintaan klien. Dan apesnya nih, saat itu juga dia ngekat kontrak Yoshida, tapi tetap diharuskan bayar utangnya ke kakek Sugiono dan ke dia juga. Disinilah kita akhirnya tahu kalau Teru telah menjebak Yoshida dengan embel-embel akan diterbitkan menjadi rising star model. Padahal aslinya supaya dia dapat nasabah doang. Gara-gara itu, Yoshida langsung menemui kakek Sugiono dan hampir memukulnya karena udah ngebohongin dia, men. Namun, Yoshida ngebatalin niatnya tersebut karena dia ngerasa hal itu gak ada gunanya dan gak akan ngerubah keadaan. Oleh sebab itu, malam itu juga dia ngajak Hayato ketemuan di tempat biasanya untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Dan yang lebih buruknya lagi nih, Yoshida dikirim ke Pakistan untuk bekerja di sana dan sampai saat ini dia masih nggak tahu ntar di sana dia kerja apaan. Jadi maksud Yoshida mengajak Hayato ketemuan adalah untuk mengucapkan salam perpisahan yang sesungguhnya, men. Saat itu juga akhirnya Yoshida mengakui kalau selama ini dia cuma mengandalkan Hayato untuk nyelesain masalahnya. Dan kini Hayato juga membuktiin dengan bakat gelutnya dia bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Dari sinilah Yoshida akhirnya menyadari kalau Hayato sudah satu langkah menuju dewasa karena mau menjadi diri sendiri dan selalu beradaptasi untuk menghadapi kerasnya hidup. Ngedenger itu, Hayato pun seketika sedih, men. Tapi dia nggak bisa mengejar dan menghentikan kepergian Yoshida. Keesokan harinya, Hayato ditelepon oleh Deami yang memintanya untuk datang ke sebuah gudang. Dan sesampainya di sana, Deami mengajaknya masuk untuk mengajaknya makan makanan yang telah dimasak oleh Deami sendiri sebagai tanda terima kasihnya. Awalnya, Hayato sedikit curiga tuh, karena ngapain juga Deami nyuruh dia buat nikmatin makanannya di tempat yang kayak gini. Meski begitu, akhirnya Hayato mau menurutinya. Tapi secara mengejutkan, pas Hayato mau makan, tiba-tiba Deami menusuknya dengan garpu berkali-kali hingga terluka parah, men. Karimasu. Sampai nggak lama, Leo dan antek-anteknya datang sambil ngerekam semua kejadian itu. Di sini barulah diketahui kalau semua ini adalah taktik licik Leo yang mempengaruhi Deami untuk menyebabnya. Karena seperti yang kita tahu, Leo ini kesel ke Hayato. Gara-gara dia, Deami jadi nggak ngutang lagi dan Leo jadi kehilangan nasabah. Menyadari kelicikan itu, Hayato pun bangkit dan menantang Leo untuk duel meski kondisinya terluka parah, men. Awalnya pertarungan berjalan sengit, bahkan Hayato sempat mendominasi. Namun karena Leo ini emang licik bukan main, dia mengambil batu bata dan mengajar Hayato sampai kelenger. Gachi de kurushitte yaru ya. Meski begitu, Hayato berhasil kembali bangkit dan menghabisi Leo dengan brutal sampai titik darah penghabisan. Setelah berhasil ngebantai Leo, Hayato pun pergi, tapi dia sempat terjatuh karena kakinya yang terluka tadi, men. Namun untungnya sampai saat ini dia masih menyimpan kancing kenangan dari Yoshida. Hingga beberapa waktu berlalu saat kondisi Hayato udah pulih dan normal seperti biasa. Dia berjalan di pinggir pantai dan terhenti karena suatu suara yang dia dengar, men. Dan setelah diperhatikan ternyata itu adalah Yoshida yang nekat kabur dari perbatasan Pakistan.
Yoshida ngasih tahu kalau ternyata dia kembali dijebak karena di perbatasan itu banyak konflik berbahaya. Hingga akhirnya dia nekat kabur dan berenang hingga sampailah di tempat itu. Ngelihat hal tersebut, Hayato menanggapi dengan senyuman, menyadari lucu dan kerasnya kehidupan dewasa ini. Hayato juga ngasih tahu kalau dia udah keluar dari pekerjaannya yang menyebabkan dia kere lagi kayak dulu. Dan setelah bercengkerama serta berbagi cerita, akhirnya mereka pun 体力使った。 金に支配されてんじゃねえ。 Kita diperlihatkan dengan Leo yang kembali menjalani aktivitasnya sebagai model setelah dibantai habis sama Hayato kemarin. Tapi gara-gara itu dia masih mengalami bekas luka di wajahnya. Oleh sebab itulah dia dimarahi oleh Teru karena nggak bisa ngejaga badan, terutama wajahnya yang merupakan sebuah aset. Karena seperti yang kita tahu, badan dan wajah seorang model adalah investasi terbesar dalam dunia permodelan. Setelah memperingatkan Leo agar gak gelut-gelut lagi, Teru menyuruh Leo agar bersiap menghadiri wawancara dengan seorang wartawan dan jurnalis yang telah menjadi partner mereka untuk kerjasama mempromosikan beberapa brand. Meski dengan kondisi masih terluka, Leo melakukan interview dengan bagus dan berjalan lancar, men. Habis itu, Leo pun lanjut melakukan photoshoot untuk produk yang telah menjalin kerjasama dengan manajemen Leo dan juga media yang mewawancarainya tadi. Namun setelah menyelesaikan photoshoot, Leo kembali menjalankan bisnis pinjaman ilegalnya. Dan kali ini targetnya adalah seorang emak-emak yang ingin meminjam demi biaya sekolah anaknya dan memenuhi kebutuhan keluarga, men. Setelah berdiskusi dengan cukup panas dan sedikit ancaman agar si emak-emak itu jadi minjem, akhirnya Leo pun meminjamkan uang dengan tenggat waktu pengembalian dan bunga yang telah ditentukan. Karena kalau nggak gitu, Leo nggak dapat pemasukan tambahan. Tapi Leo nggak berhenti di situ aja, men. Malamnya dia ngejual cewek yang gak bisa bayar utang ke om-om gatel agar mau muasin si om-om itu. Sedangkan bayarannya akan diambil Leo untuk membayar utang yang gak bisa dibayar sama si cewek itu. Namun saat itu para anak buah Leo mengajukan protes soalnya mereka gak pernah kebagian jatah atau bayaran sepeser pun selama ngebantu Leo ngejalanin bisnis ilegalnya ini. Ngedengar itu, Leo yang sangat sensitif dan mata duitan pun langsung ngajar salah satu anak buahnya. Sementara yang lain gak berani macam-macam lagi setelah ngeliat kebrutalannya itu. Oke, Leo akhirnya OTW ke rumah pas pagi harinya nih, men. Sesampainya di rumah, dia langsung tidur sambil memeluk dompet yang berisi duit-duit hasil nagih semalam. Singkat cerita, pas bangun, dia dikagetin sama kehadiran seorang anak muda yang tiba-tiba aja di rumahnya. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Kakao dan mulai saat ini dia akan menjadi asisten Leo. Leo sih gak masalah sama itu semua, tapi karena Kakao banyak bacot dan masuk ke rumahnya tanpa izin, dia pun ngegibeng Kakao untuk memberinya pelajaran. Gak lama, Leo pergi ke kantor menemui Teru untuk membicarakan jadwal yang akan dilakukannya hari ini. Tapi Teru malah kembali ngenalin Kakao ke Leo dan dengan sedikit paksaan, Teru meminta Leo agar menyetujui Kakao menjadi asisten dan mengajarkannya menjadi seorang model. Soalnya Kakao ini juga fans beratnya Leo loh. Akhirnya Leo menyetujui hal itu karena berpikir Teru juga menguntungkannya untuk menghasilkan lebih banyak duit. Kemudian Leo pergi ke ruang ganti sekaligus ruangan pribadinya di kantor nih ceritanya. Saat itu dia nyuruh Kakao agar membelikannya jajan sate-satean ala Jepang kesukaannya. Tapi si Kakao yang masih belum tahu jadi salah beli dan bolak-balik berkali-kali, men. Bahkan dia juga nggak jarang dapat pukulan dari Leo karena kecerobohannya itu. Hingga akhirnya Kakao berhasil membelikan jajan kesukaan Leo dengan benar dan meminta imbalan agar mengajarinya pose seperti model. Tapi si Leo ini nolak karena ngerasa belum waktunya. Oke, Leo pun pergi sambil diikuti oleh Kakao yang juga menirukan gayanya itu. Hingga kemudian Leo berhenti di depan toko ramen pinggir jalan untuk menagih utang ke om-om yang lagi enak-enak makan ramen. Karena ketakutan dan gak punya duit buat bayar, om-om itu kabur dan langsung dikejar oleh Kakao. Dan begitu ketangkep, Kakao langsung menghajar om-om itu. Tapi tindakan itu bukan kemauannya sendiri.
melainkan suruhan Leo untuk mendidik Kakao agar bisa menjadi sepertinya. Oleh sebab itu, Kakao yang sebenarnya anak baik pun menolak saat disuruh Leo memukul om-om itu pakai tokat besi, men. Tapi ya karena nggak ada pilihan lain, Leo melakukannya sendiri. Habis itu mengambil dompet om-om itu untuk mengambil uangnya buat membayar hutang. Saat itu, Leo juga ngajarin hal kriminal yang biasa dia lakukan ke Kakao dengan dalih syarat agar Kakao bisa menjadi sepertinya. Leo juga bilang kalau orang-orang kayak gini nggak perlu dikasihani dan nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Yang terpenting, Leo dapat duit dari hasil pinjaman ilegalnya. Singkat cerita, akhirnya Leo kembali ke rumah di pagi hari seperti biasanya. Di sana, dia udah ditunggu sama ayahnya yang seperti gelandangan, men. Bukannya reuni karena udah lama gak ketemu, tapi maksud kedatangan ayahnya adalah untuk minjem duit ke Leo seperti nasabah-nasabah lain, men. Ya, karena kesel, Leo malah ngehajar ayahnya itu sampai keluar rumah, men. Tapi sebelum masuk ke rumah, Leo memberikan pinjaman uang ke ayahnya itu. Singkat kata, setelah bangun tidur, Kakao udah berada di sana sambil membawa jajan kesukaan Leo. Tapi karena tingkah Kakao yang terus-terusan merhatiin Leo dan juga niruin gayanya, Leo pun marah dan laki-laki ngegibeng dia, men. Namun tiba-tiba, lah kok dia ditelepon sama kakek Sugiono, men. Gak pakai lama, Leo pun langsung menemuinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan sang kakek Sugiono. Disinilah akhirnya terungkap fakta menyakitkan dari Leo, yang dimana dari dulu Leo ini sedang menanggung utang ayahnya sebanyak 2 juta yen ke kakek Sugiono. Dan karena itulah dia sangat gila uang dan sampai melakukan bisnis ilegal demi menghidupi dirinya dan juga membayar utang ayahnya itu. Tapi kini Leo bisa merasa sedikit lega karena berhasil membayar dan melunasi utang-utang ayahnya itu. Setelah Leo keluar dari sana, dia langsung ditelepon tuh sama Teru yang memarahinya karena nggak datang photoshoot untuk brand yang telah disepakati kemarin. Tapi sebenarnya hari itu adalah hari libur Leo, tapi Teru memaksanya untuk datang ke kantor jam 7 malam untuk meminta maaf ke pemilik media dan wartawan yang telah bekerja sama. Meski sebenarnya Leo pengen menikmati hari liburnya dan juga terbebas dari belenggu utang ayahnya, tapi akhirnya Leo tetap datang menuruti perintah Teru, men. Saat itu, Teru meminta maaf ke pemilik media dan wartawan atas perbuatan Leo tersebut. Leo yang gak ngerasa bersalah pun bersikap biasa aja, tapi Teru tetap memaksanya untuk meminta maaf supaya kerjasama tetap dilanjutkan. Hingga akhirnya pemilik media memaafkan, tapi dengan satu syarat, Leo harus mengganti kerugian sebesar 2 juta yen. Alasannya sih, gara-gara Leo gak ngelakuin photoshoot, semua jadwal kerjasama dengan brand jadi mundur dan bahkan banyak yang batal. Ya awalnya Leo marah dan gak terima dong setelah uangnya diambil dan alasannya gak masuk akal gitu. Tapi setelah ngelihat jari kelingking owner itu hilang, Leo membatalkan niatnya untuk gelut karena dia tahu itu adalah tanda kalau si pemilik media adalah anggota dari Yakuza. Dan karena kepepet gak punya duit, akhirnya Leo didampingi dengan Teru kembali mendatangi kakek Sugiono untuk kembali meminjam uang 2 juta yen guna membayar kerugian yang disebabkan oleh Leo. Dari sinilah Leo akhirnya kembali terjerat lingkaran setan hutang piutang, men. Hingga di malam harinya, pas Leo balik ke rumah, dia dikejutkan dengan sang ayah yang kembali datang dan lagi nongkrong santuy sama Kakao. Gak pakai basa-basi lagi, Leo langsung ngehajar ayahnya itu karena dia tahu kalau ayahnya bakal minjem duit lagi dan gak bakal dikembaliin soalnya sang ayah juga pengangguran. Saat itu, Kakao mencoba menghentikan hal tersebut karena menganggap Leo sudah keterlaluan. Tapi Leo yang terlanjur dibutakan oleh amarah pun turut mengajar Kakao dan kembali mengajar serta memperingatkan ayahnya agar gak kembali lagi. Selain itu, Leo juga memperingatkan Kakao agar gak ikut campur urusannya dengan sang ayah karena Kakao gak tahu apa-apa dan apa yang menyebabkan Leo menjadi seperti ini. Singkat cerita, akhirnya Leo kembali melakukan photoshoot untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai model dan juga agar mendapat duit untuk mencicil utangnya kemarin. Saat itu, akhirnya Leo menyuruh Kakao untuk melakukan photoshoot. Tapi karena emang gak pernah jadi model, Kakao malah berpose sangat kaku yang ngebikin Leo langsung turun tangan untuk mengajarinya berpose layaknya model profesional. Setelah dikira cukup latihan, Leo mengajaknya photoshoot bareng sekaligus mendebutkan Kakao sebagai model pendatang baru. Hari pun berganti. Saat itu Leo sama Kakao kembali bertemu sama emak-emak yang kemarin minjem duit untuk menagihnya, men. Saat itu emak-emak tersebut gak bisa ngembaliin duit yang dipinjam dan juga bunganya 100%.
Secara mengejutkan, Kakao malah ngancem emak-emak tersebut agar membayar gimana pun caranya. Bahkan kini dia juga udah menjadi kejam kayak Leo. Nah, karena emak-emak itu emang gak bisa bayar, Leo pun menjualnya ke anak-anak SMA yang disuruh untuk memuaskan mereka. Dan seperti sebelumnya, duit yang dibayar oleh anak-anak SMA itu akan diambil Leo sebagai ganti pembayaran utangnya. Habis itu, Leo kembali ke kantor karena dipanggil sama Teru, men. Secara mengejutkan, saat itu Teru mendatangkan mbak-mbak yang pernah dijual Leo dan menyuruh Leo untuk mengakui perbuatannya itu. Tentu aja Leo ngeles karena gak mau bisnis ilegalnya ketahuan. Tapi setelah Teru menjelaskan kalau masalah ini bisa mencoreng nama baik Leo, akhirnya Teru memutuskan untuk kembali meminjam uang ke kakek Sugiono sebesar 2 juta yen lagi dengan alasan menutup mulut mbak-mbak tersebut supaya nggak ngeviralin kelakuan Leo sang supermodel, dan sebagian sisanya digunakan untuk kebutuhan Leo. Setelah keluar dari sana, Leo sama Kakao mau OTW pulang nih ceritanya. Tapi pas di tengah jalan, mereka malah dicegat sama para preman yang udah lama pengen ngalahin Leo demi menguasai wilayah, men. Tanpa basa-basi lagi, Kakao melancarkan serangannya demi membela Leo. Tapi yang namanya kalah jumlah, Kakao pun juga mengalami serangan hingga hampir meninggoy, men. Disinilah akhirnya Leo turun tangan dan duet maut pun dipertontonkan. Malamnya, Leo sama Kakao kembali menagih om-om di depan toko ramen. Tapi kali ini om-om itu bersikap berbeda, men. Si om-om itu berani ngelawan dengan bilang kalau sekarang dia nggak takut dan nggak punya urusan sama Leo. Soalnya dia udah ngedengar berita kalau Leo juga terlilit utang 4 juta yen ke kakek Sugiono seperti dirinya. Dengan begitu, om-om itu menegaskan kalau posisi mereka kini sama dan om-om itu akan membayar ke kakek Sugiono secara langsung tanpa melalui Leo. Nggak dengar itu, Leo sempat kesel, tapi kali ini dia nggak ngajar om-om tersebut sebab semua yang dikatakan emang benar adanya. Dia juga ngelarang Kakao untuk mengajar om-om itu, soalnya dia nggak mau urusannya makin panjang. Nggak cuman itu doang, men. Nasabah-nasabah yang sebelumnya menjadi bulan-bulanan Leo, kini juga udah berani ngelawan dan bahkan ngeledek Leo yang akhirnya berada di posisi yang sama dengan mereka. Leo sama Kakao akhirnya pulang ke rumah di pagi hari seperti biasa. Tapi lagi-lagi mereka dikejutkan dengan kedatangan ayah Leo yang masih aja belum kapok. Tapi kedatangan ayah Leo kali ini sedikit berbeda, men. Saat itu dia mengembalikan sedikit uang Leo dan meminta maaf atas kelakuannya selama ini. Dia menyesal karena gak bisa ngerawat Leo dengan baik dan sampai saat ini Leo berjuang sendirian untuk mencapai titik ini. Gak cuman itu aja, ayah Leo juga meminta maaf karena selalu ngerepotin Leo. Dia menyadari kalau selama ini pekerjaannya cuma menipu Leo, keluarga mereka, dan orang lain hanya untuk mendapatkan uang yang menyebabkan keluarganya berantakan hingga berimbas kepada kehidupan dan pertumbuhan Leo. Dia berjanji mulai saat ini akan bekerja dan menjalani hidup dengan benar untuk membuktikan kalau dirinya bisa berubah menjadi lebih baik dan juga membuat Leo bangga seperti Leo bangga kepada dirinya sendiri sebagai supermodel. Namun baru aja Leo percaya sang ayah lah kok malah gini, men. Saat itu Kakao yang ikutan kesel terlelap dalam amarahnya dan hampir menghabisi ayah Leo. Tapi untungnya besoknya, Leo nongkrong di kafe biasanya untuk menenangkan diri dari masalah yang menimpanya. Tapi seperti biasa, dia ditelepon Teru yang ngabarin kalau Leo harus menghadiri photoshoot besok untuk sebuah brand teknologi. Gak lama, emak-emak yang kemarin minjem duit datang lagi, men. Terus mohon-mohon supaya dipinjemin duit lagi. Soalnya sedang ditagih sama rentenir lain. Leo yang udah muak dengan masalah utang piutang ini gak ngerespon apapun. Bahkan dia menolak meminjami uang terus pergi gitu aja. Sebab dia udah gak mau terlibat lagi dengan bisnis kayak gitu. Tapi gak disangka di tempat lain Teru, kakek Sugiono, pemilik media dan juga wartawan lagi party-party makan bareng nih, men. Di sini akhirnya terungkap kalau mereka semua sebenarnya bersekongkol untuk memeras dan memanfaatkan Leo demi mengambil keuntungan darinya serta membagi keuntungan tersebut. Pantesan kemarin Leo tiba-tiba didenda sama pemilik media, dipaksa utang ke kakek Sugiono karena ternyata itulah tujuan mereka, supaya Leo yang bekerja, mereka yang menikmati keuntungannya. Sementara Leo yang baru bangun kembali ditemani sama Kakao yang kali ini terlihat berbeda dan bersemangat untuk ngebantu Leo menjalani photoshoot, men.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk terima kasihnya karena telah dibantu dan didebutkan oleh Leo. Dan setelah Kakao pergi, Leo mempersiapkan diri untuk menghadiri photoshoot, lalu pergi menemui Kakao yang sudah berada di dekat lokasi. Dan setelah bertemu, Kakao mengajak ke lokasi photoshoot, tapi tanpa diketahui Leo, dia tiba-tiba menyerang Leo dari belakang menggunakan tongkat besi, men. Kemudian dia mengajar Leo dengan brutal karena kesal dengan kehidupan Leo. Kakao juga ngejelasin kalau dia salah mengidolakan Leo karena faktanya kehidupannya sangatlah kelam. Bahkan Kakao juga menyadari kalau Leo telah dimanfaatkan oleh ayahnya, Teru, pemilik media, dan juga kakek Sugiono. Hal itulah yang membuat Kakao kesal karena Leo membawanya ke tempat yang buruk. Padahal dia sendiri ingin berkembang menjadi besar. Setelah diajar habis-habisan sama Kakao, Leo masih bisa bangkit dan saat itulah dia menunjukkan taringnya, men. Sebelum mengakhiri pertarungan tersebut, Leo juga mengatakan kalau Kakao gak akan bisa mengalahkannya dan melebihinya di dunia permodelan ini. Akhirnya, Leo kembali pergi di pagi hari, tapi bukan pergi ke rumahnya, men. Melainkan pergi keluar kota untuk merubah hidupnya. Sampai kemudian... 恐縮です。勉強不足なもので、お客様のおアドバイス、心より御礼申し上げます。 Alkisah diperlihatkan Hayato yang udah agak dewasa nih, men. Saat itu dia menerima telepon dari kliennya yang komplain karena produk yang dijualnya nggak berfungsi dengan baik. Saat itu Hayato dengan sabar memberi tutorial untuk menggunakan produk tersebut agar bisa berfungsi normal seperti sebelumnya. Ya, meskipun dia juga kadang masih kelepasan suka marah-marah, tapi Hayato dengan cepat meminta maaf menurunkan ego karena dia menyadari sudah memasuki kehidupan dewasa. Karena si klien ngomel-ngomel mulu gak bisa memperbaiki, akhirnya Hayato pun ngeluarin produk itu, ngasih tutorial lewat telepon sambil praktek langsung, men. Sampai akhirnya... Habis itu Hayato balik ke kantor dan ternyata di sana udah ada Yoshida yang lagi ngobrol sama mereka yang kita panggil aja Pak Kato. Soalnya Nema cari kesana kemari kok nggak nemu loh namanya pas lagi main di film ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Yoshida mencoba memuji dan menjilat Pak Kato sang bos agar diperlakukan baik dalam pekerjaannya. Habis ngobrol-ngobrol bentar lah ya, Hayato dipanggil sama Pak Kato dan langsung dipukul tuh gara-gara kecerobohannya dalam bekerja hingga mendapatkan komplain, men. Gak lama, Pak Kato ngajak Hayato pergi menemui salah satu pelanggan yang komplain yang kita sebut aja Pak Botak. Saat itu, Pak Kato menyuruh Hayato untuk meminta maaf atas kecerobohannya. Jadi ternyata Hayato ini salah ngasih harga ke Pak Botak. Yang intinya, Pak Botak ini order rautan pensil untuk 2.800 anak sekolah dengan kontrak dan kesepakatan dapat diskon 0,7% karena order dalam jumlah banyak. Nah, karena Hayato ini nggak lulus SMA ya kan, dia jadi nggak bisa ngitung tuh pecahan kayak gitu. Kalau perkalian biasa sih dia masih bisa. Hingga akibatnya kesalahpahaman pun terjadi seperti saat ini. Terus pas Pak Kato mengangkat telepon, Hayato kembali meminta maaf dengan tulus atas kebodohannya dan mengakui kalau itu emang salahnya. Pak Botak sih nggak masalah dan bisa memahami Hayato yang merupakan lulusan SMP doang. Tapi untuk selanjutnya, Pak Botak nggak bakal ngasih toleransi lagi karena dia nggak punya uang sebanyak itu untuk membayar ini semua. Pak Botak juga ngasih nasihat ke Hayato kalau tidak ada salahnya jika Hayato mau berjuang memperbaiki diri agar lebih maju dan lebih siap menghadapi kehidupan dewasa yang seperti ini. Habis itu, pas udah balik ke kantor, Pak Kato langsung memarahi Hayato karena menghancurkan harga diri dan mempermalukannya di depan Pak Botak, men. Perusahaannya sudah dibangun dengan profesionalitas tinggi, seketika image itu pun hancur gara-gara Hayato.
Awalnya Hayato sih bisa nahan itu semua dan gak emosi karena dia udah berkembang jauh menjadi dewasa. Tapi ketika Pak Kato mulai membicarakan dan mengolok-olok keluarganya, seketika Hayato pun お前のしべじゃ優秀なめしべを腐らしちまうか。寄ってやれよバカ野郎。なんかすいません。 Di tempat lain, seorang murid SMA sedang mengibarkan bendera kekuasaannya di SMA Kinugasa, men. Habis itu, pria tersebut berlatih dengan bola bowling hingga akhirnya latihan itu pun terhenti ketika ada dua murid lain yang menghampirinya. Ternyata murid SMA yang berlatih itu adalah Mori yang udah pindah sekolah demi menamatkan pendidikan SMA-nya setelah masuk penjara remaja kemarin. Jadi biar nggak bingung, SMA Kinugasa ini adalah SMA untuk murid-murid yang kejar paket C gitu loh men. Dan saat itu Mori masih aja sama pengen jadi penguasa seluruh SMA di Jepang. Makanya dia nantangin dua murid ini buat gelut gitu. Tapi yang terjadi malah gini men. Mori-san wa yamero. Karena hal itu, Mori pun memasang sayembara di papan pengumuman untuk menantang semua murid Kinugasa buat gelut sama dia. Jadi yang menang nanti bakal berhak menjadi pemimpin sekolah itu untuk menggantikannya. Sedangkan di rumah, Yoshida sambat tuh ke Hayato kalau pekerjaan kali ini sangat berat. Perlu diketahui, karena hinaan yang dilontarkan Pak Kato tadi, Hayato pun kabur dan memutuskan untuk keluar dari sana. Lalu Yoshida juga memamerkan gaji pertamanya ke Hayato yang ternyata cuma 1 juta doang, tapi cukup lah ya buat makan sehari-hari. Hayato nggak menanggapi sedikit pun, lalu pergi gitu aja men. Tapi sebelum pergi, dia bilang kalau dia juga pengen kayak Yoshida yang pinter banget bacot dan cocok jadi sales, sementara dia nggak pinter ngomong. Ngedenger itu, pas Hayato lagi kencing di rooftop, Yoshida pun nyamperin terus bilang kalau dia sangat bangga kepada Hayato yang sudah berkembang sangat jauh daripada sebelumnya. Hal itu dibuktikan saat Hayato dihina oleh Pak Kato tadi. Hayato berhasil menahan amarahnya tanpa menghajar Pak Kato terus cabut gitu aja. Lalu Hayato ngerespon dengan ngejawab kalau dia akan kembali sekolah mengejar paket C sampai lulus demi memperbaiki akademik dan supaya masa depannya lebih cerah seperti saran yang disampaikan sama Pak Botak tadi. Soalnya kalau Hayato gini terus dan cuman modal nekat, dia nggak bakalan bisa berkembang, dan hal itu terbukti saat transaksi dengan Pak Botak tadi. Oleh sebab itu dia akan berjuang keras sampai lulus agar masa depannya jauh lebih baik. Besoknya di sekolah, Mori disamperin dua orang murid bernama Kinichi si bocil dan Sugi si gendut. Tanpa basa-basi lagi, Sugi langsung menghajar Mori karena mereka berdua ingin menjadi pemimpin SMA Kinugasa. Tapi mereka berdua lah kok malah kayak gini men. Nakanaka muzukashii mon da na. Sementara di tempat lain, Hayato datang ke sebuah sekolah untuk mendaftar paket C karena kebetulan waktu itu pendaftaran murid baru dibuka dan ujian akan segera dimulai dalam waktu dekat. Setelah mendapat formulir, Hayato pun pergi ke toilet untuk kencing bentar. Tapi pas mau pergi, ada seseorang yang meminta tolong ambilin tisu toilet, dan saat Hayato memberikan tisu tersebut, ternyata orang yang meminta tolong adalah Mori men. Karena urusan mereka sebelumnya belum kelar dan berakhir imbang, Mori pun langsung menantangnya hingga pergedebukan pun tak terhindari. Akibat dari hal itu, Mori sama Hayato disuruh keluar dari sekolah dan gak boleh mengikuti pelajaran di hari itu. Saat itu Hayato nanya, apa sih tujuan Mori bersekolah di situ? Mori bilang kalau dia pengen jadi pemimpin semua SMA di Jepang sama seperti sebelumnya. Terus saat Mori menanyakan hal yang sama, secara mengejutkan Hayato ngejawab kalau dia udah dewasa dan udah nggak mau gelut-gelut lagi kayak yang dilakuin Mori. Jadi tujuan Hayato bersekolah di situ adalah untuk belajar secara sungguh-sungguh demi mendapatkan ijazah SMA dan meningkatkan ilmu akademiknya demi mempersiapkan masa depan yang gemilang. Namun siapa sangka Mori malah mendukung hal tersebut dan bahkan bersedia buat ngebantu Hayato men. Akhir zaman, gak lama Mori yang sejatinya cuma mengulang kelas 3 SMA dan akan lulus bersedia untuk ngebantu Hayato belajar menamatkan SMA dan mempersiapkan ujian yang akan datang.
Mulai saat ini, Mori akan mengalihkan tekad menguasai sekolah dengan mengajar Hayato, men. Tapi Hayato juga harus mempunyai tekad yang sama. Gak boleh mudah nyerah seperti tekad Hayato saat masih menjadi berandalan dulu. Bahkan Hayato juga gak boleh menggunakan kekerasan saat Mori mengajar. Karena hal itu gak bakalan bisa nyelesain dan ngebantu Hayato dalam belajar serta lulus dari ujian nanti. Pertama, Mori ngajarin Hayato matematika tuh. Hayato yang gak pernah sekolah SMA pun bingung ketika dihadapkan dengan soal matematika kayak gini, men. Habis itu, Mori lanjut ngajar bahasa Inggris sesederhana menghafal nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Ya, tapi karena gagal lagi, Mori lanjut mengajar sejarah Jepang dan ngasih pertanyaan umum tentang sejarah. Gak berhenti di situ aja, meski beberapa kali gagal dan gak bisa nyelesain soal, Hayato masih giat belajar dan kali ini dia belajar fisika, men. Semenjak saat itu, giat belajar Hayato bertambah dan hari-harinya dihabiskan untuk belajar, menghafal, dan juga latihan soal yang diberikan oleh Mori. Hingga di suatu momen, Hayato yang lagi fokus belajar di rooftop sama Mori tiba-tiba disamperin sama Kinichi yang masih gak terima pengen nantang gelut lagi. Tapi karena Mori udah berjanji dan bertekad mengalihkan tenaganya untuk ngebantu Hayato, dia pun gak ngebiarin Hayato diganggu dan dengan mudah ngalahin Kinichi, men. Setelah selesai ngerjain soal tes yang diberikan oleh Mori, Mori pun mengoreksinya satu per satu dan hasilnya adalah pas mau pulang dari sekolah, Hayato meminta maaf kepada Mori atas tindakannya tadi. Dia berjanji gak bakal ngulangin lagi dan gak bakalan menggunakan kekerasan saat belajar sama Mori. Di samping itu, Hayato juga memohon kepada Mori agar mau mengajarinya lagi sampai ujian datang. Ngedengar permintaan tulus dari Hayato, akhirnya Mori pun bersedia untuk ngebantu dan mengajarinya lagi, men. Besoknya di sekolah, dua orang berandal SMA Yamamoto datang ke SMA Kinugasa dan berniat untuk menguasainya. Saat itu, mereka mendatangi dua orang yang pernah ditantang oleh Mori untuk gelut, men. Tapi untungnya, sebelum pertikaian terjadi, Kinichi pun datang dan berhasil mengusir preman SMA Yamamoto menggunakan tongkat besinya. Sementara di ruang lain, Hayato sedang berkonsentrasi dalam belajar untuk mengingat-ingat apa yang dia pelajari dan menjawab soal yang ada. Karena diketahui hari itu adalah H-1 sebelum ujian dilaksanakan. Gak lama, Kinichi datang menghampiri Mori untuk memberitahu kalau dia telah berhasil mengusir dua preman SMA Yamamoto. Dengan kata lain, Kinichi berhak mendapat tahta pemimpin dan kembali menantang Mori. Tapi Mori gak peduli dengan hal tersebut dan malah mengajak Hayato untuk kembali ke sekolah ntar malam belajar ngerjain tes terakhir sebelum melaksanakan ujian. Sementara di kantor, ternyata Yoshida malah diturunkan jabatannya menjadi babu dan bahkan dituntut untuk memakai pakaian aneh dan selalu tersenyum, men. Padahal pembantu sebelumnya adalah si mbak-mbak itu. Intinya, Yoshida ini selalu apes dalam pekerjaan dan selalu aja dijadiin pesuruh atau pembantu gitu kalau kerja. Dalam senyumannya itu, sebenarnya Yoshida juga menyembunyikan luka dan frustasi yang sangatlah mendalam, men. Sepulang dari sana, Yoshida melampiaskan kemarahannya ke Hayato dengan ngeberantakin buku belajarnya padahal Hayato lagi siap-siap mau ke sekolah belajar sama Mori. Terus, karena udah mabuk dan pusing sama kerjaannya, Yoshida malah meremehkan dengan bilang kalau Hayato gak bakal bisa merubah takdir ini. Meski begitu, Hayato gak ngerespon apapun dan malah ngejawab dengan elegan tanpa amarah, men. Hayato tahu kalau dia bodoh, tapi dia senang ngejalanin ini semua, belajar dengan sekuat tenaga dan berusaha mengubah takdir. Karena dengan begitu, Hayato bisa melihat setitik harapan dalam perjuangannya. Akhirnya, Hayato belajar sama Mori di rooftop nih ceritanya. Hingga di pagi harinya, Mori mengoreksi tes terakhir yang dikerjakan Hayato sebagai penentuan apakah Hayato ada perkembangan atau enggak. Ternyata Hayato dapat nilai 50 yang artinya nilai itu pas dengan standar kelulusan.
Dan sebelum pergi ke kelas, Mori menyemangati Hayato karena Mori telah berharap besar ke Hayato untuk menjadi orang yang berkualitas di masa depan. Setelah itu, dengan pedenya, Hayato berjalan ke kelas untuk mengikuti ujian, men. Akhirnya, ujian pun dimulai. Jadi, ujian itu diikuti oleh 4 peserta. 1 orang emak-emak, 1 orang anak SMA yang kejar paket C kayak Hayato, dan yang paling depan orang kerja yang mencoba ikut paket C. Sementara Hayato mengerjakan ujian, Mori santuy aja tuh di rooftop tiduran sambil menunggu Hayato kelar. Namun siapa sangka SMA Yamamoto kembali datang ke sana dan kali ini membawa pemimpin mereka, men. Seperti yang bisa diduga, Kinichi dan 2 orang murid bisa dikalahkan dengan mudah dan Mori yang ngedengar teriakan itu pun langsung pergi ke sumber suara untuk ngebantu nyelesain masalah. Tanpa basa-basi lagi, Mori pun langsung menantang sang pemimpin SMA Yamamoto untuk duel menyelesaikan masalah ini. Di waktu yang sama, Hayato sedang berjuang keras untuk mengerjakan ujian, bahkan sampai mimisan loh, men. Hingga akhirnya waktu pun habis dan semuanya disuruh untuk berhenti mengerjakan soal itu. Bersamaan dengan hal tersebut, Mori juga berhasil menyelesaikan pertarungannya dan memberitahu Kinichi kalau inilah pertarungan antar pemimpin, bukan seperti Kinichi yang bisa dikalahkan dengan mudah. Habis itu, Mori langsung masuk ke ruangan Hayato untuk menyaksikan pengumuman apakah Hayato lulus atau enggak setelah kerja kerasnya selama ini. Karena terakhir kali dia ngerjain tes dari Mori nilainya 50 dan hal itu terbukti lulus. Bu guru pun akhirnya mengumumkan dari murid pertama yang mendapatkan nilai 62 dan lulus dari ujian SMA. Murid kedua dapat nilai 56 dan lulus dari ujian. Murid nomor 3, si emak-emak dapat nilai 88 dan tentu aja lulus juga. Dan saat Hayato ternyata nilainya adalah 27点不合格となります。Karena hal itulah Hayato menjadi sakit hati dan kecewa karena kerja kerasnya selama ini gak ngebuahin hasil dan gagal, men. Mori juga kecewa kenapa Hayato bisa gak lulus padahal tes terakhir kali Hayato udah berkembang jauh. Oleh sebab itu, Mori yang awalnya ngedukung Hayato kini kembali mencelanya dan nganggep Hayato emang sampah dan gak bakalan sukses dalam bidang akademik. Karena itu, Hayato yang juga sakit hati pun gak terima hingga akhirnya mereka pun gelut seperti sebelum-sebelumnya. Besoknya, Hayato yang baru bangun tidur dapat telepon dari Yoshida yang ngajak dia jalan-jalan nih, men. Pas udah jalan bareng, Yoshida minta maaf atas perkataannya yang ngehina Hayato kemarin. Hayato pun nggak mempermasalahkan hal itu karena dia juga nggak lulus kan. Dan ternyata Yoshida juga telah keluar dari kerjaannya dengan memukul Pak Kato sebelum memutuskan keluar dari tempat itu. Dengan begitu, mereka akan kembali berkelana untuk mencari jati diri dalam kehidupan. Sementara Mori sendiri lagi santuy di rooftop sampai tiba-tiba. Diperlihatkan lelakon kita yang pernah muncul di video-video Nema sebelumnya yang bernama Leo. Kalau yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu nih siapa si Leo. Buat yang belum tahu, Leo ini adalah seorang mantan model terkenal di Jepang yang sekarang udah bangkrut gara-gara ditipu sama manajemennya. Saat itu, Leo disamperin sama ayahnya yang mau kondo sekaligus pengangguran yang suka minta-minta duit tuh ke Leo. Tapi kali ini sang ayah datang bukan untuk meminta atau minjem duit, men, tapi buat minta maaf atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu dengan tulus. Selain itu, dia juga ngerasa bangga sama Leo yang bisa hidup mandiri selama ini tanpa bantuannya.
父親らしいこと何一つできなかったこと、心の底から悔やんでんだよ。生まれてきてくれてありがとうって、そんな風に思われるようになった。Lalu sang ayah pun ngasih brosur sekolah ke care paket yang menawarkan beasiswa yang akan dibayar 400.000 yen per bulan dan gratis biaya pembelajaran. Harapannya sih agar Leo bisa bangkit dari kebangkrutan dan keterpurukannya saat ini. Tapi yang namanya mata duitan emang gak bisa hilang ya kan. Sang ayah pun meminta bagi hasil dari beasiswa itu. Sang ayah mengaku kalau dia dapat info itu dari teman sekolah Leo dulu. Tentu aja Leo nolak dong karena dia tahu sang ayah cuman memperalatnya. Tapi pas sang ayah udah cabut, Leo mulai berpikir ulang karena beasiswa tersebut sangat membantu untuk kehidupannya. お前って息子がいてくれて本当によかった。ありがとう。いておい、なんだ。バーカお前、こんな最高のビジネス他にねえぞ。じゃあ俺そこら辺のことは。Besoknya nih, dengan pede, Leo berangkat ke sekolah tersebut lengkap dengan seragam SMA-nya dulu dan dengan style yang masih sama seperti saat menjadi model dulu. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang murid lain yang ternyata adalah Kakao, mantan asistennya dulu. Kakao minta maaf atas perbuatannya dulu dan berterima kasih atas bantuannya selama ini. Karena dengan itu, Kakao bisa belajar banyak dari Leo. Namun di tengah reuni itu tiba-tiba ada dua orang preman nyamperin terus malak yang tentu aja ngebikin Leo marah men. Disitulah duet maut antara Leo dan Kakao pun kembali dipertontonkan. Di sekolah, dua orang murid yang kita panggil aja Toru sama Suzuki pergi mendatangi murid kelas 2 yang bernama Kyohei nih men. Kemudian mereka mengajak Kyohei menemui Mori yang sudah menunggunya di rooftop. Tapi Toru dan Suzuki memperkenalkan Kyohei bukan untuk gelut, tapi untuk menjadi penerus Mori. Karena diketahui Kyohei ini murid yang kuat dan dianggap bisa menjadi penerus Mori untuk menjaga nama baik SMA Kinugasa serta melindungi anak buahnya. Namun sayangnya Kyohei menolak dengan tegas karena dia memilih untuk mencari uang demi membahagiakan pacarnya men. 番長育成セミナー本気でお断りします。俺は4度目の3年を迎えることになる。それだけは何が何でも回避したい。お前も結構なモザらしいじゃん。番長どう？光栄です。本当か？辞退します。学校辞めるんで。金いるんで。何があった？ Gak lama, Mori datang buat nemuin Kyohei di kelasnya, terus ngasih duit dan nyuruh dia untuk menggunakan uang itu dengan baik. Harapannya sih agar Kyohei ini mau memikirkan kembali tawarannya untuk menjadi penerusnya sebagai pemimpin SMA Kinugasa. Malamnya, Leo sama Kakao mulai belajar di kelas bersama dengan satu emak-emak, satu bapak-bapak, dan satu dedek gemes yang bernama Yuko. Dalam sesi belajar itu, semua murid aktif men, termasuk Kakao, meski dia salah menjawab soal. Tapi Leo malah molor, bahkan sampai dibangunin sama Dek Yuko loh. Ohayo, mau yoru da kedo. Nah, karena nggak biasa dibangunin dengan sedikit keras kayak gitu, Leo pun marah. Padahal Dek Yuko cuma berniat baik supaya Leo nggak ketiduran sampai besok. Namun Leo malah ngebales dengan bogeman mentah ke arah Dek Yuki dan sedikit gesekan terjadi meski Dek Yuko akhirnya tumbang men. Pas OTW pulang, Leo sama Kakao ngerampok dan menghabisi murid SMA lain untuk mengambil duitnya. Seperti yang kita tahu, Leo ini lagi bangkrut dan dia sedang berjuang keras untuk mendapatkan duit dengan cara apapun. Sementara di sisi lain, Kinichi yang kini jadi anak buah Mori pun gak sengaja ngeliat Kyohei dan anak buahnya yang lagi seneng-seneng sama pacar masing-masing. Saat itu, Kyohei terlihat memaksa pacarnya untuk bercipokan, memakai duit pemberian Mori untuk dijadikan rayuan. Ngelihat hal tersebut, Kinichi pun marah dan nyamperin Kyohei untuk ngasih peringatan karena Mori telah berpesan agar Kyohei menggunakan uang pemberiannya itu untuk membahagiakan pacarnya, bukan buat maksain kayak gini. Ngedenger hal tersebut, Kyohei malah ngamuk dan langsung ngasih bogeman ke Kinichi ampe teler men.
この前の話はでたらめかよ。プリプリプリプリ怒ってんじゃねえよ。どこにあるのコロラドって。うわOleh sebab itu, besoknya Kenichi langsung melaporkan kejadian tadi malam ke Mori kalau Mori telah dibohongi oleh Kyohei. Tapi Mori masih mencoba percaya ke Kyohei karena cuma Kyohei lah satu-satunya harapan untuk menjadi penerusnya. Hal itu bikin Kenichi marah padahal udah jelas-jelas loh buktinya. ざれ言じゃねえか。くだらね。裸の番長。みんな陰で笑ってんだぜ。星。まだ遠いな。 Sepulang sekolah, Mori pergi ke makam sahabatnya yang meninggal 6 bulan lalu. Jadi, sahabatnya ini adalah sosok yang udah kayak saudara bagi Mori karena kedekatan mereka semasa SMA sebelum akhirnya Mori dipenjara. Namun tiba-tiba Mori dipukul pakai tongkat besi lipat senjata andalan Kakao sampai nggak sadarkan diri, men. Terus Leo sama Kakao ngebawa Mori ke gudang tua, terus ngambilin duitnya. Namun siapa sangka tiba-tiba aja Mori tersadar dan langsung ngasih bogeman telak. Namun tiba-tiba Leo datang buat ngebantu Kakao dan disinilah pertemuan pertama antara Mori dan Leo. Di sini Leo ngasih tahu kalau dia juga murid SMA Kinugasa yang masuk pada malam hari untuk ngelanjutin sekolah lewat jalur kejar paket C. Ngedenger itu, Mori pun bilang kalau dialah pemimpin SMA Kinugasa yang masuk di kelas pagi. Tanpa basa-basi lebih panjang, Leo pun langsung menyerang dan duel antara dua pendekar pun dipertontonkan. Di tengah pertarungan itu, Mori tidak melanjutkan serangannya dan lebih memilih untuk menawari Leo sebagai pemimpin penerus SMA Kinugasa menggantikan dirinya. Karena setelah ngelihat kekuatan Leo, Mori ngerasa cocok kalau Leo menjadi penerusnya. Tapi seperti yang sudah-sudah, Leo nolak terus cabut gitu aja. Malamnya, setelah pelajaran kelar, Ryuko ngajak Leo sama Kakao agar berpartisipasi dalam acara festival sekolah yang akan datang. Soalnya murid di kelas itu bersedia ikut semua. Namun Leo nolak karena merasa hal itu gak penting sama sekali. Tapi Ryuko gak nyerah, men. Dia meminta maaf atas tindakannya kemarin kepada Leo dan memohon agar Leo dan Kakao bersedia mengikuti festival sekolah. Leo sih mau, tapi dengan satu syarat, Ryuko harus ngasih dia duit karena menurut Leo dia lebih baik menghabiskan waktunya buat nyari duit daripada ikut festival sekolah. Besoknya di lapangan olahraga, Kyohei kembali berulah dengan memaksa pacarnya untuk memuaskan birahinya. Tentu aja pacarnya nolak dong, karena dia belum pernah ngelakuin hal kayak gitu. Bahkan saat dipaksa cipokan sama Kyohei kemarin adalah ciuman pertamanya, men. Namun tiba-tiba Kenichi datang karena udah nggak tahan sama kelakuan Kyohei yang makin lama makin di luar batas. Meski skillnya di bawah Kyohei, tapi Kenichi tetap nekat nantangin gelut demi menyadarkan Kyohei dan menyelamatkan dedek gemes itu. Namun sayang seribu sayang, Kenichi gak berhasil mewujudkan hal tersebut. Singkat cerita, malamnya Ryuko ngajak Leo sama Kakao makan bareng sekelas nih ceritanya. Seperti sebelumnya, Leo nolak karena lebih baik dia cari duit daripada ngabisin waktu kayak gini. Disinilah dengan duit seadanya, Ryuko pun ngasih duit miliknya demi Leo dan Kakao agar mau ikut makan malam. Meski duitnya nggak banyak sih, cuma 10.000 doang, tapi Leo menepati perkataannya dan ikut makan malam bareng. Sepulang sekolah, Leo sama Kakao nggak sengaja ngeliat Ryuko yang lagi kerja sebagai jasa semir sepatu, men. Ternyata dari situlah Ryuko nyari duit. Awalnya sih Leo sama Kakao nggak peduli tentang hal tersebut, tapi ketika Ryuko dipaksa dan dibawa pergi oleh Kyohei dan gengnya demi memuaskan nafsunya, secara mengejutkan Leo pun berubah pikiran dan untuk pertama kalinya dia peduli dengan seseorang. Sesampainya di sebuah rumah kosong, Ryuko diajar dan dipaksa untuk memuaskan birahi Kyohei, men. Namun tiba-tiba Leo datang dan langsung ngasih pelajaran ke antek-antek Leo.
Sampai gak lama, Kakao juga datang dan mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Dek Yuko. Besoknya, Kyohei bersujud di hadapan Mori untuk meminta maaf atas tindakannya yang membuat Mori kecewa. Dia juga memfitnah kalau Leo telah mencoreng nama baik SMA Kinugasa dengan mengajarnya dan mau melecehkan seorang murid cewek. Oleh sebab itu, Kyohei meminta bantuan agar Mori nyelesain masalah ini. Ngedenger hal tersebut, tanpa pikir panjang, Mori pun menyetujui karena selain nama baik sekolah dirusak, Leo juga telah berani membuat perpecahan di sekolah. Padahal udah ditawarin jadi pemimpin loh. Di tempat lain, Yuko berterima kasih atas pertolongan Leo kemarin. Terus, Leo pun mengembalikan duit yang dikasih Dek Yuko kemarin sebagai tanda kalau mereka telah berteman. Tapi, momen baik itu pun seketika rusak setelah Mori datang dan mengajak Leo pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan masalah. Sesampainya di tempat terbengkalai tersebut, Mori yang udah makin dewasa nggak langsung menantang gelut, tapi ngingetin Leo kalau Leo telah mencoreng nama baik sekolah atas tindakannya menghajar Kyohei dan mencoba memperkaos Dek Yuko. Tentu aja Leo kaget dong, karena dia ngerasa nggak ngelakuin hal tersebut. Dari situ, Leo langsung tahu kalau ini pasti ulah Kyohei yang telah memfitnahnya sebagai pelaku yang melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya Kyohei sendirilah yang merupakan pelakunya. Meski begitu, Leo gak mundur sama sekali karena dia berpikir kalau mundur, Mori pasti bakalan ngira kalau Leo beneran ngelakuin hal tersebut. Tanpa banyak bacot lagi, akhirnya duel part 2 antara Leo dan Mori pun berlangsung dengan sengit. Meski berhasil memenangkan pertarungan itu, tapi Mori mengalami luka yang lumayan parah men, dan langsung menghajar Kyohei atas perbuatan fitnah dan adu dombanya. Sedangkan Leo sendiri tergeletak karena udah gak kuat menopang badannya. Besoknya, Mori santuy seperti biasa di markasnya dengan keadaan bonyok sambil nungguin calon pemimpin SMA Kinugasa selanjutnya untuk menggantikannya. Sedangkan Leo sama Kakao yang udah gak mau ribet perkara SMA Kinugasa milih buat cabut. Sampai tiba-tiba dia diteriaki dan ditantang oleh seseorang yang mengaku dari SMA Kinugasa yang tentu aja bikin Leo naik pita men. Sampai kemudian Rora Kinugasa! Mendokse. Tamat. Ending yang menggelutkan. Oke, seperti biasa para jomblo, karena daging terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.